Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada Sabtu pertama sekali kita kajian tafsir itu pada surah Al-Ahzab ayat 41. Jadi janji saya kita lanjutkan lagi ayat 42. Jadi sebagai pandangan umum Allah mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, untuk perbanyak berzikir. Tetapi ayat ini disikapi lain dengan oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, kalian harus tahu sebenarnya kaunullah fi dzikrikum. Bagaimana Allah mengingat kalian, itu yang kalian pikirkan. Jadi bagaimana, apakah Allah teringat kepada kalian? Jadi jangan berzikirlah kamu supaya ayat Allah teringat ya. Jadi sekarang kalian pikirkan bagaimana caranya supaya Allah teringat kepada kalian. Itu yang kalian pikirkan. Ini kata Imam Sawi. Walaupun nanti ayat ini ada dua pemahaman dari dua metode tafsir yang berbeda. Ada metode tafsir sufi. Beliau menafsirkan ayat ini dengan pandangan sufi. Artinya apa? Mereka mengatakan udzukurullaha biqulubikum tamakkana istidamatuhu. Jadi kalau kalian itu berzikir, berzikirlah dengan hati. Ya, bangun hati berzikir. Ini versi tasawuf, versi tafsir sufi, karena ada dua pandangan. Ada versi tafsir sufi seperti Imam Al-Qushairi, tafsir Ibnu Arabi, tafsir Al-Qayyim Al-Jauzi. Mereka lebih condong yang dimaksudkan dengan fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan hati kalian sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tamakkana istidamatuhu. Karena akan continue dia itu. Ya, kalau zikir hati, Pak. Istidamah. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang dimaksud di situ adalah berikanlah kami istiqamah dalam beribadah. Kami jangan beribadah satu waktu saja, tapi semua waktu kami beribadah. Kami berjamaah, kami bersedekah, kami berbuat kebaikan. Ini istidamah namanya. Tapi ada satu versi tafsir lagi, termasuk tafsir bil ma'thur, Imam At-Tabari. Apa kata beliau? Zikir itu la takhlu abdanakum bidzikri, kata beliau. Jadi hendaklah yang berzikir itu adalah badan kalian, anggota tubuh kalian. Mata berzikir, baik kalian makdi. Tangan berzikir, membantu orang lain. Kaki berzikir, sering dajak masjid, sering dajak tempat-tempat gate. Mulut berzikir, dah kentuk subhanallah, seperti kata Imam Syaukani dalam tafsir beliau. Zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya terus berzikir, terus berzikir. Jadi badan kalian itu harus terus berzikir. Ini kata Imam At-Tabari ya. Ini permohonan pertama Allah. Jadi kalau di dalam istilah kaidah bahasa Arab itu, al-amr yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Ya.
Tidak ada cara lain untuk dekat dengan Allah kecuali berzikir. Ada cara lain, Pak. Ada cara lain. Makanya dalam dua metode tadi, Pak, bisa metode hati, bisa metode badan. Ya. Jauhkan maksiat, metode badan, Pak. Atau metode hati, Pak. Ya. Nanti ada zikir hati lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pertama, perintah yang pertama. Perintah yang kedua, ya sekarang kita lanjut surah Al-Ahzab ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini waw ini, itu waw ataf. Jadi artinya apa? Bisa saja nanti kejadian pertama itu berselang sedikit. Ya. Kalau nanti waw ma'iyah langsung. Jadi setelah kita, bagaimana caranya supaya Allah teringat kepada kita? Bagaimana caranya? Kita berzikir kepada Allah, beringaji kepada Allah. Dan juga kata Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau kalian kita lihat model kalimatnya, sabbihu itu kan bertasbih, Bang. Berarti hanya beda aja dengan zikir pun. Ya, Bang. Kalau bertasbih kan subhanallah, alhamdulillah kan begitu. Wasabbihuhu. Ini sama seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini madhi, kalimat madhi tapi modelnya present. Ada yang mengatakan ini cerita belum terjadi dan diceritakan oleh Allah nanti akan terjadi Fatu Mekah. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketika Fatu Mekah itu nanti sudah terjadi, banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Maka diterjemahkan dalam tafsir Ibnu Abbas, siapa yang berbondong-bondong itu? Orang Yaman. 700 orang Yaman, mereka dari Yaman pergi berbondong-bondong ke Mekah itu masuk Islam, 700 orang. Kalau itu semua sudah terjadi, kata Allah, fasabbih. Ini adalah fa sababiyah. Maka oleh karena itu bertasbihlah kamu kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Doa masjid, subhanallah, subhanallah. Artinya Allah yang pegah pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tidak usah dakwah lagi. Saja ini sudah habis tugasmu. Kapan fiun? Leduk belele-leduk masjid. Ya, ni. Leduk masjid, berzikir-zikir gerah, fasabbih bismi rabbika, kamu berzikir kepada Tuhanmu. Yang mana boleh, boleh. Ya, bahkan hana ni je kapan fiun ke hana betul boleh. Ya, tapi Nabi Muhammad walaupun demikian tidak beliau lakukan juga. Sehingga ayat ini sebagian menafsirkan kalau Nabi Muhammad disuruh bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Tetapi sebagian tafsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Abbas, bukan itu suruhan Allah sebenarnya. Makna fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir artinya apa? Sebentar lagi kamu sudah sampai ajalmu ya Muhammad. Kamu sudah sampai ajalmu. Maka kalau orang sudah sampai ajal kan terus bertasbih, Pak. Ya, itu tafsir di dalam pemahaman Ibnu Abbas. Walaupun akhirnya nanti pemahaman Ibnu Abbas ini disetujui oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Betul yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Sebentar lagi saya mau meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fasabbih ini bagaimana maknanya ini? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka semua penafsir sepakat wasabbihuhu dan salatlah kamu. Ya, you semayang baik. Kalau pertama tadi you berzikir, kalau ini you semayang. Makanya di dalam ayat lain, kalau ini kan perintah, wasabbihuhu, hendaklah kalian itu ya, bertasbih, salat. Tetapi kalau di ayat lain itu dalam juz 29, 28, 29, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam dua model. Yang pertama model madhi, masa lalu. Yang kedua model present. Present itu istiqbal, masa depan. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, jin apa namanya? Jin yang mukmin, malaikat, mereka terus bertasbih kepada Allah tanpa diperintah. Ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, maaf tidak termasuk jin ya, karena jin termasuk taklifiyah dengan manusia.
Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa disuruh. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini maknanya apa? Continue dia bertasbih, continue teringat kepada Allah. Maka binatang continue terus teringat kepada Allah sehingga rezekinya juga continue diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan itu, tumbuh-tumbuhan continue dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di hari Jumat. Di hari Jumat itu di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik pada halaman 73. Jadi ketika itu Imam Malik mengatakan dalam kitab beliau, Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam berbuat dosa pada hari Jumat. Nabi Adam bertobat pada hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat dan kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Ketika hari Jumat, setiap hari Jumat, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala karena takut kalau hari itu nanti hari kiamat, maka mereka semua bertasbih kepada Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa? Karena takut kalau hari itu kiamat. Ada dua makhluk yang tidak takut, al-insu wal jinnu. Manusia dan jin. Nyai hanayo lah. Jumat-Jumat tak hijau ya. Hanayo hanayo kita pun ya. Tapi binatang itu takut sekali, Pak. Tumbuh-tumbuhan itu takut sekali. Makanya di hari lain itu mereka memang continue bertasbih kepada Allah. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetapi maksud di sini wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi wasabbihuhu itu salat. Makanya kalau disebutkan wasabbihuhu bukrah itu salat subuh. Ya, salat subuh. Wa asila di dalam tafsir Asy-Syaukani memang tidak kita jumpai dalam tafsir Jalalain. Tidak kita jumpai juga di dalam tafsir Sawi. Dalam Fathul Qadir dikatakan asyiya salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya, begitu mayang dia. Baik dah duduk dan berzikir, mana yang termayang tanda pudah tu. Dia duduk berzikir, tengku dan termayang. Ya baik dah yang lu berzikir dah. Ya, dia berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendirikan salat itu aqimis salata li dzikri. Mendirikan salat itu juga salah satu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain begini, kalau ini bukratan wa asila. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Ghadatan wa asyiya. Ya, dia ini ghadatan wa asyiya. Kalau di dalam Taurat disebutkan ghadatan wa asyiya. Salat pagi, salat malam. Jadi asyiya itu masuk setelah waktu asar, itu masuk asyiya. Kemudian maghrib asyiya. Isya itu apalagi asyiya. Makanya ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka membawa Nabi Yusuf untuk mengelabui Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana cara membunuh Yusuf nanti. Ketika sampai ke sebuah tempat, mereka balik isya'an yabkun. Ya, ni Pak. Apa makna isya'an? Isya'an itu ada yang mengatakan di waktu isya mereka balik. Yang sebelumnya dari pagi mereka keluar dengan saudara-saudaranya. Isya'an yabkun. Mereka balik di waktu isya sambil menangis. Ada yang mengatakan juga isya'an itu waktu asar. Jadi makanya isya'an yabkun. Ketika sampai waktu asar, mereka membawa baju Nabi Yusuf yang dipenuhi oleh bidamin kadzib, dengan darah bohong. Jadi bukan darah serigala, tidak. Dia kasih nampak sama ayahnya. Kapan kejadian itu? Isya'a, asyiya. Jadi waktu malam. Makanya ada beberapa pendapat itu, waktu asar atau waktu maghrib atau waktu isya. Tetapi Imam Asy-Syaukani memasukkan semuanya. Artinya apa? Inilah kewajiban salat 5 waktu. Makanya hana puyak pengahbar menyo tidur uruh handai temayang, ya. Nah yang teruk Pak Lun minau di pegah tu. Ai tak dukung calek je. Lun tanya yang pakan calek je. Gek tak akar kaya ni. Ge bagi tembakau, ge baginyo, ge bagi je ge santungian ni yatim. Gek tak akar kaya mo. Cuma nak tambah kurang. Lun tanya apa kurang? Ni temayang je. Lu mengalu menyo hanai temayang kan tambah kurang, lia kurang menyo. Kurang mendu menyo. Menyo hanai temayang kurang, hanya pilih hanai temayang. Bagaimana dia mau mengatur orang kalau diri sendiri tidak bisa diatur? Artinya salat itu kan mengatur diri, mengatur disiplin. Ketika azan dajak temayang, maka jangan menjadi sebagai kelompok fawailul lil musallin. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, fawailul lil musallin. Dia orang salat tapi celaka dia. Ya.
Termasuk Ibnu Abbas sendiri. Bagaimana celakanya? Dia mendengar azan tidak pergi salat. Walaupun dia salat sebentar lagi. Ini orang celaka ya, Pak. Artinya apa? Dia lebih mendahulukan usahanya, lebih mendahulukan kerjanya, lebih mendahulukan dunia itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan barang siapa yang hartanya lebih dia cintai, tijaratin tahsawna kasadaha, nyonyolun petinggai harta lun kabeh lun karugo lun. Ingat kata Allah, ya. Dron-dron lun kabeh ini kata Allah. Semua usahamu lun kabeh ini. Ya. Padahal kan dipanggil cuma sebentar saja. Hana trek temayang. Ya. Artinya habis temayang kaji enggak tahu aja. Nya sebenarnya hana buku yang hana dengar ceramah api cuci, yang penting temayang ngono, Pak. Temayang, ya temayang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis Aisyah. Aisyah mengatakan begini. Saya berdialog dengan Rasulullah sebagai suami istri. Artinya kan begitu akrabnya dialog. Tapi ketika azan berlangsung, kata Aisyah, Rasulullah langsung memutuskan pembicaraan kami seakan-akan dia tidak pernah mengenal saya sama sekali. Padahal saya adalah istrinya. Ya, nih, Pak. Dan nyoduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba rukuk tu, baju tu, ya, setengah gelas tu, ya setengah gelas 2 jam, Pak. Baik ni fikir 5 minit, setengah gelas, ya, Pak. Setengah gelas pancu, ya, Pak. Jadi artinya apa? Hendak permohonan, Pak. Maka jangan sampai kita termasuk fawailul lil musallin. Karena apa? Fa ini adalah fa sababiyah. Seorang itu akan dilaknat oleh Allah kalau dia itu lalai dalam ibadah. Bahkan dalam tafsir lain mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An itu maknanya fi katanya. Apa maknanya fi? Di dalam salat, ya ini bakal lebih parah lagi. Di dalam salat dia bisa lalai. Menonton bola hana lalai, Pak. Temayang lalai, ya Pak. Temayang 5 menit. Nonton bola 2 jam hana lalai, mendawal. Ye talahi, tipulan pegak kesalahan, long kalang kedro, itipak aki tipulan dah berah, Pak. Padahal kaji dah nonton ni, Pak. Tapi duh dah kalah ni, Pak. Ya ni. Tapi lah temayang 5 minit dengar kena dengar gede. Nah orang pemain bola dengar kena dengar gede. Hana ya. Tedang tipak bola Omar tua long kunci je dok tepi tiap tu hana ni pandai nai, Pak. Ndak ada orang sedang main bola tengah sedang main bola hana, Pak. Kecuali orang temayang. Sedang temayang tengah. Sedang temayang menjungkau liku, Pak. Padahal temayang cuma 5 menit. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita lanjut ya. Huwallazi yusalli alaikum. Ini saya minta yang ada terjemahan coba dibaca sebentar, Pak. Yang bawa terjemahan. Yang Android boleh coba dibaca sebentar. Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Ada? Coba dibaca. Allah agak besar sedikit suaranya, ya. Bismillah. Nah, sudah. Berarti terjemahannya ini sudah dirubah, Pak. Sudah terubah. Dalam terjemahan lain, Allah bersalawat atasmu. Ini keliru, Pak. Allah kan bersalawat katanya, Pak. Makna salawat Allah di sini di dalam tafsir Jalalain maknanya apa? Allahu yarhamukum. Allah memberikan rahmat kepadamu. Gara-gara apa? Ya, dijawab oleh Ibnu Arabi. Tapi tidak ada komentar apa-apa Imam Jalalain. Imam Jalalain cuma mengatakan Allahu yarhamukum. Allah memberikan rahmat kepadamu. Dari mana datangnya rahmat? Kenapa bisa datangnya rahmat? Dijawab oleh Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi kadang-kadang harus kita pakai juga tafsir beliau. Walaupun memang dah baca tafsir Ibnu Arabi, Pak. Kadang-kadang bercawa-cawa Ibnu Arabi kan. Gekun kena tiga, gekun roh tiga, gekun alif buku tu ya, Pak. Tapi dalam satu kesempatan kita bisa mengambil tafsir Ibnu Arabi. Apa kata beliau? Bisababi dzikrukum wa bisababi salatikum Allahu yarhamukum. Kalau ingin diberikan rahmat oleh Allah maka berzikirlah kepada Allah selalu. Salatlah 5 waktu, baik tinggal temayang. Kalau ingin dapat rahmat Allah. Ya rahmat Allah, ya Allah ngejo rahmat keluarnya temayang dengar. Ya Allah ngejo rahmat keluarnya berzikir dan pudan memang. Makanya kalau ingin dapat rahmat Allah, huwallazi yusalli alaikum. Karena huwa ini adalah ibtida'. Ya, sebagai mubtada. Artinya Allah memperkenalkan dirinya
sebelumnya sudah ada statement, kalian berzikirlah kepadaku dan salatlah, jangan pernah tinggal salat. Makanya akibat dua-dua itu, saya itu kata Allah, walladzi yusalli alaikum, saya akan memberikan rahmat kepada kalian. Maka di dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Ta'ti ar-rahmah fid dunya wal akhirah. Rahmat itu akan datang di dunia dan di akhirat. Maka urung semayang, tenang hati. Urung berzikir, tenang hati. Sekarang masalahnya, ada orang berzikir sampai berzikir, ada orang sampai semayang tapi hanya tenang hati, nyampakan lema. Itu salah siapa itu? Nyampe apa salah dengku nama? Hai pun pegah ada ni pegah. Pegah ahli Quran. Gaknya ke semayang tapi makin le semayang makin le kita menak gau. Makin le ke semayang makin le ke bucu ada gau. Makin banyak. Bahkan dia pegah gaknya ke semayang tapi korupsi ada gau. Nya yang salah tu ai lah ya. Ya, jadi begini, kita kembali ke kitab Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau? Al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Maka selama ini, maka dalam kajian tasawuf itu mendidik hati. Kenapa kita mendidik raja? Pemuha raja. Dah puji raja, dah punyo raja paknya. Seperti katanya nak pimpinan kan, maka pemuha pimpinan, pemuha dah mandung dah jawab, pemuha dah. Nak pengen haji buat laun, pemuha dah. Yang pimpinan sini pak. Untuk menenangkan raja ini, tidak ada cara lain kecuali dengan zikir kepada Allah. Zikir. Maka untuk petenangnya adalah zikir. Salat adalah salah satu zikir untuk petenang hati. Makanya kita salat. Setelah kita salat itu, tapi dengan salat yang khusyuk. Menyahana salat khusyuk, anda tenang hati. Gimana petenang hati? Setelah salat itu khusyuk, maka hati itu tenang. Kalau hati sudah tenang, tangan juga tenang. Hanai culi ada gok. Mulut juga tenang, tidak ghibah orang lain. Perut juga tenang, tidak makan haram. Mata juga tenang, tidak lihat maksiat. Berarti kalau maksiat masih dia lihat, tangan masih ambil punya orang lain, mulut ini mentang temena agak, perutnya mentang baju harum, kaki ini masih pergi ke tempat maksiat, artinya apa? Hatinya belum tenang lagi. Hatinya belum tenang lagi. Ya. Kalau hati belum tenang, yang membuat hati tenang itu belum beres lagi. Apa yang belum beres? Salatnya belum beres. Kenapa salatnya belum beres? Sebab tidak khusyuk dalam ibadah salatnya. Makanya kalau tidak khusyuk dalam ibadah salatnya, ini kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan nanti ada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah 60 tahun lamanya. Jenggotnya sudah memutih, rambutnya sudah memutih, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan dalil lain, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala salat, tidak ada pengaruh salat bagi hatinya illa man aqila biha, kecuali dia sadar kalau dia melakukan ibadah salat. Dia konsentrasi dalam salatnya. Masa buat lain nak konsentrasi, masa salat cuma 5 minit ai konsentrasi dia. Lain kan sanggup kita konsentrasi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang anak, ini diberikan dia ingin tahu bagaimana khusyuk dalam ibadah itu. Karena dia mepep-pep juga. Jadi ada seorang pemuda dia salat. Ini cerita ada dalam kitab sufi ini. Dia salat. Ketika dia salat, habis salat dia mepep-pep. Ditanya sama syekh itu yang ada di samping dia. Kenapa kamu marah-marah saja dari tadi? Hana khusyuk temayang lon. Bahkan yang nemik plung-plung. Ya ni. Urung baca Quran cukup je baca Quran ni. Mengganggu saya konsentrasi saya. Syekh tadi dengan sangat tenang sekali. Apa kata syekh tadi? Dia ambilnya air. Tapi dalam gelas ya, bukan dalam begini. Jadi dalam gelas, airnya itu dipenuhkan oleh syekh tadi. Coba kamu bawa air ini dulu. Untuk apa syekh? Kamu ikuti saya, perintah saya. Sekarang, kamu bawa air ini, kamu kelilingi masjid ini, di dalam masjid ini. Tapi dengan syarat, air ini jangan tumpah, sedikit pun jangan tumpah. Airnya penuh. Nanti akan mengandung nilai filosofi apa di dalam itu. Ketika itu dia buat dengan sangat tenang sekali. Mudah sekali syekh katanya. Ya coba kamu bawa dulu. Air yang penuh tadi dia keliling, dia pelan-pelan akhirnya masjid itu siap dikelilinginya. Apa kata pemuda tadi? Saya sudah berhasil syekh. Dengan sangat mudah sekali. Syekh tadi bertanya, berapa orang anak-anak yang lari di samping kamu tadi? Hana tinggal lo, baca dan dengar. Padunra urung baca Quran. Hana tinggal lo. Lun konsentrasi, air ini jangan tumpah. Apa kata syekh itu? Begitulah khusyuk dalam ibadah salat. Kalau kamu konsentrasi dari pertama takbiratul ihram sampai salam,
kamu urung samping hana nuturile dron, urung samping hana nuturile. Nyo mata laji dron depo talah gok gara-gara gok hana kusyuk dron pada hedro dron hana kusyuk. Oh bina tu. Ya nai baik. Jadi be betalah gok hana kusyuk sembahyang. Gok kadang-kadang perleci duduk samping kai berzikir pada nak raya tu. Subhanallah subhanallah. Moga hai dengku be raya takut berzikir pada ubah tu kaya. Quran binanci. Makanya khusyuk itu tergantung pribadi kita sendiri, Pak. Bagaimana konsentrasi kita? Orang yang main bola punya hana konsentrasi, hanju main juga main bola, main tenis meja, konsentrasi juga. Ya, hana tidak main mati nganu lu ya boleh ya hana. Dia konsentrasi, Pak. Ya, jadi begitu juga dalam ibadah salat. Mek salah kau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya, huwallazi yusalli alaikum. Kalau kamu mau salat, kamu mau berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan arhamukum. Maka kata Ibnu Arabi, bisababi dzikrukum wa bisababi salatikum yarhamukumullah. Akibat salatmu, zikirmu, kamu itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada satu tafsir lagi yang agak unik. Ini tafsir Al-Qushairi. Selain Ibnu Arabi ada Al-Qushairi. Apa yang dimaksudkan dengan apa tadi ini? Huwallazi yusalli alaikum. Allah itu akan memberikan rahmat kepadamu. Jadi kata Imam Al-Qushairi, Allah inginnya apa? Ini uslubu takarrub nama beliau, kata beliau. Kata Imam Qushairi. Qushairi juga salah satu penafsir sufi. Beliau mengatakan kalau Allah sudah mengatakan seperti ini, Allah ingin dekat dengan hambanya melalui dua media tadi. Media zikir dan media salat. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin melapor kepada Allah, temayang ini. Habis temayang berdoa kepada Allah. Mehna temayang. Nyo ketika terjadi musibah gempa, ya Allah, lebih temayang ini, Pak. Cok wudu ini. Salat dulu. Kalau perlu habis salat duduk berzikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berdoa kepada Allah. Ini media namanya, Pak. Media salat, media zikir, ini kata Imam Al-Qushairi, litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Inilah dua media ini. Nabi Musa alaihissalam jadi pernah bersengketa, bukan pernah, memang bersengketa beliau dengan sepupunya, Qarun. Jadi marah Qarun sebab apa? Nabi Musa terus minta zakat karena sudah sampai waktunya kepada Qarun. Qarun bengeh Qarun. Oh kakon bu ni. Baru saja ibadah, lentem ibadah. Nya ilake zakun. Nak mau saya. Terus diminta. Karena apa? Demi kemaslahatan Qarun juga. Akhirnya Qarun bengeh. Dia mengirim seorang wanita. Apa kata Qarun? Siapa di antara kalian ini yang mau mengakui kalau Musa sudah berzina dengan kalian, akan saya berikan sebagian harta saya untuk kalian. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi waktu itu Nabi Musa sedang mendakwahi kaumnya, memberikan pencerahan kepada kaumnya. Beliau berdiri di atas sebuah tempat yang agak tinggi. Ya, sebuah tempat yang agak tinggi. Ketika beliau sedang menceramahi Bani Israel tentang isi Taurat, tiba-tiba naiklah seorang wanita. Apa kata wanita itu? Hai wahai Bani Israel, untuk apa kalian dengar ini Musa ini? Dia ini seorang nabi pembohong, dia sudah berzina dengan saya. Kita nyopu pahamnya lagi anak. Sedang tak khutbah Jumat, tiba-tiba naik seorang wanita pergi pegang hainya kayak betina ngelon dia. Oh tak muka dia. Tapi dengan sangat tenang sekali Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam hukum Bani Israel itu, kalau sesuai dengan isi Taurat, orang berzina dirajam. Kemudian orang yang mencuri potong tangan, yuk aja roh. Maka mereka mau Nabi Musa dirajam di depan Bani Israel semuanya. Nabi Musa dengan sangat tenang sekali. Menyokotnya kayak dibi pingsannya, karena kayak tuduh macam-macam legok, kan? Ya, padahal tidak kita lakukan. Makanya kalau merujuk ke dalam tafsir Al-Qushairi, gunakanlah dua fasilitas ini. Dengan dua media ini, dua fasilitas yang diberikan oleh Allah ini, kita bisa bermediasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dizalimi oleh orang lain, gunakan dua fasilitas ini. Makanya Rasulullah mengatakan, mi'rajnya orang-orang mukmin itu as-salah. Kalau saya mi'raj berdialog dengan Allah langsung, mi'rajnya kalian itu ambil wudu, salat, kalian sudah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dia mengatakan, tunggu sebentar, saya mau salat dulu. Kemayang ini, ya, dia mau salat dulu. Bani Israel sudah bunuh Raja Musa. Nabi Musa tenang saja, Pak, tenang. Makanya urun temayangnya tenang hati, Pak. Ya. Nabi Musa setelah dia salat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dia berdoa, sekarang kalian hukum saya, kata Nabi Musa.
Wanita tadi metot-tot dia, Pak. Takutnya luar biasa. Dan dia sujud di depan Nabi Musa alaihissalam minta maaf. Dan dia mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tidak, dia tidak berzina dengan saya. Cuma saya saja yang menginginkan harta Karun. Karun itu yang menawarkan kepada saya sebagian hartanya untuk diberikan kepada saya dengan syarat saya mengakui kalau saya sudah berzina dengan Musa alaihissalam. Ya. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan apa? Media salat dan zikir. Ya. Ini kalau versi tafsir Al-Qushairi, tafsir Sufi. Tidak saja Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatuhu, para malaikatnya juga. Malaikat punya malaikat. Kalau Allah tadi memberikan rahmat. Malaikat apa rahmat cik? Kon. Malaikat makhluk lagi adanya. Mana aja rahmat lagi adanya? Malaikat itu di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan wa malaikatahu yastaghfiruna. Mereka minta ampun. Ya. Jadi sebagaimana begini, ketika roh orang beriman itu diangkat sampai langit ketujuh, di dalam tafsir Sawi disebutkan tidak ada pintu langit yang tidak terbuka dan tidak ada malaikat yang tidak berdiri di pintu langit itu kecuali mengucapkan istighfar dan keselamatan bagi roh tadi. Salamun alaika astaghfiru laka rabbi. Saya minta ampun ya Allah untuk si fulan, minta ampun, terus minta ampun ya Pak. Jadi semua malaikat itu Pak, langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Mereka semua minta ampun, tapi dengan syarat Pak, orang yang beribadah, urun kemayang, urun berzikir, urun tinggal kepada Allah. Maka Imam At-Tabari Pak, dirimu itu jangan dipersibukkan dengan yang lain, terus zikir, tubuhmu zikir kepada Allah. Kalau ada maktim yang ada punya tak pueh roh je Pak, pueh tak kalam pueh roh je Pak. Ya, terus berzikir supaya apa? Allah memberikan rahmat kepadamu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, wa malaikatahu, untuk apa? Ya, ini panjang kali sebenarnya. Bagaimana caranya ini? Jadi adanya kita potong-potong sajalah. Liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Sampai segitu saja ya. Itu panjang-panjang hum melihat tambung ulam. Jadi lun ingat di sini Pak. Ini surah Al-Ahzab ya. Kita teringatnya di sini untuk panjang tampung hum. Untuk dah fikir lah. Jadi ini lam ta'lil. Lam ta'lil. Untuk apa Allah memberikan rahmat kepada kita? Untuk apa malaikat memberikan istighfar, berdoa selalu kepada kita? Untuk apa? Lam ta'lil ini liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Ini kalimat dhulumat adalah sebuah isti'arah dalam ilmu balaghah. Di dalam kajian Imam Zamakhsyari, di dalam kajian Ibnu Ashur, ini bukan kalimat sebenarnya. Bukan kegelapan gelap kau ada Pak. Jadi lagi ada pengah bina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamun hana gentet. Jino kana gentet. Jamun gelap tadi. Kemudian ada R.A. Kartini, dia menulis sebuah buku Pak. Habis gelap terbitlah terang. Urip kepunya. Watenya hana gentet lom. Abih hang gebelo gentet ka terang demah atau gebelo lilin ka terang demah. Rupanya ini kegelapan ini adalah sebuah makna isti'arah. Isti'arah apa namanya? Isti'arah tasrihiyah dari dalam ilmu balaghah. Sebenarnya zulumat itu apa? Kekafiran. Kekafiran itu seperti gelap. Ya. Jadi kafir. Kekafiran, musyrik, hati kita tinggal ke gob, tinggal ke deh laki bantuan kena ke deh hana tinggal le ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan baik. Jadi makaji jenis untuk baca-baca jali bak dukun tolong masa depan lu nak makan. Tolong masa depan lu bagi bandun 2 tahun akan datang pun tetap kaya lagi nya. Ya. Pun lagi Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah udah paling kaya di dunia waktu itu Pak, di Mekah itu. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan termiskin di dunia beliau itu Pak. Dia tolong fiat makaji pekan dukun itu dipanggil orang pintar. Ya, pekan dukun orang pintar. Karena yang datang sama dukun orang bodoh. Ya, baik. Urung bangai. Yang jabat dukun urung bangai, maka dukunnya juga pintar baik. Urung pintar. Maka jibek jabat dukun. Menyohan aja jabat dukun berarti dukunnya bangai bodoh. Yang pintar katanya. Yo karena pendidikan pi jabat dukun ni, Pak. Apakah hom jabat urung pintar. Orang pintar juga dia bangai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah makna zulumat. Zulumat itu artinya apa? Kegelapan. Getanyo hana moho taju, hana mohonyo, hana mohoji diarahkan oleh Allah. Makanya Allah berjanji dalam Al-Quran. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Mau enggak kamu saya ajarkan kata Allah? Mau saya berikan sesuatu kepadamu? Mau saya berikan ilmu kepadamu? Mau kamu bisa ini bisa itu, mau enggak? Satu syarat kata Allah. Fattaqullah wa yu'allimukumullah.
maka saya akan ajarkan kamu, kata Allah. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh hana gejak sikula bak STM, bak teknik sipil, teknik hana gejak sikula baik. Tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara buat kapal yang besar sedemikian rupa. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah kapal sesuai dengan arahan kami. Nabi Daud alaihissalam hana gejak sikula ya pegat ya las-las hana Pak. Cuma diajarkan oleh Allah, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Saya ajarkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Nuh, Nabi Daud itu dia patuh dan taat kepadaku. Maka saya ajarkan dia tanpa pergi ke sekolah. Anak jadi kuliah ya. Nabi Muhammad juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berperang, bisa berdagang, bisa nyo, bisa je. Kita nyo tidak kuliah le. Kepuh jadi kuliah supaya cara berdagang. S1, S2 berdagang le. Pada itu pun hana je tepu. Tanya apa hana berdagang? Hana modal, hana tepu. Bunuh kepikirnya ya haji waktu awak kau kepikir modal, hana modal. Waktu kerja modal, kiban cara putar modal yang kamu oleh wayangnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk apa kita salat? Untuk pegli hati. Baik kembali ke gop supaya makin tong Allah, supaya katanya dari alam gelap. Alam gelap maksudnya itu dari maksiat. Ya, nyata betul Pak, bukan kafir ini. Kafir, syirik, maksiat. Jadi sebenarnya maksiat itu seperti kegelapan, Pak. Makanya orang pegat maksiat lagi hidup dalam kegelapan, Pak. Gelap ini, Pak. Ya. Kenapa? Dia hidup dalam maksiat selalu. Cok ada gop pegat macam-macam ke gop, dah limi gop berkurung timbangan pegat nyo pegat je. Itu maksiat. Orang yang maksiat tak pernah berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak tapi tak pernah berkah. Hidupnya terus dalam kegelapan terus, Pak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu salat, kamu itu berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengeluarkan kamu dari maksiat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Maka ji tayo ta melake ba Allah. Ya Allah nak tolong lu ya Allah, nak tolong lu belon bino. Dalam ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Padahal tapi dah baca doanya. Tapi dah baca dalam sembahyang. Tapi kita tidak memahaminya. Yang tinggal dalam mati dia, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah sirat mustaqim ya Allah dia. Yang tinggal ini Pak, siratal mustaqim ya Allah lipih lagi. Oh iklan tujuhnya dengar Pak. Padahal siratal mustaqim itu maknanya apa? Istiqamah fil ibadah. Ad-din, al-aqlu. Apa lagi itu? Jadi istiqamah ya Allah. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya sudah salat jamaah berjamaah tabilun ya Allah. Menyolong dalam ternyolong bersedekah tabi ya Allah, dan mati dalam keadaan berbuat baik ya Allah. Nyan kali ihdinas siratal mustaqim. Maka jika pekan tahap menyebut supaya roh klik-klik juga Pak. Karena apa? Dia memahaminya Pak, apa yang dia ucapkan. Jadi Allah amin amin jiwa. Naik apa amin amin tengok jiwa. Ya, jadi ada apa? Tidak memahami Pak. Apa itu amin? Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Apa itu alhamdulillahirabbil alamin? Hana kuwe. Yang penting ini ke amin amin sini. Assalamualaikum kita ju luar juga ni Pak. Ya, yang penting kan kalau lumayan. Saya rasa segini sajalah Pak. Banyak-banyak tak. Lu tak lu tua. Ha. Ji baca-baca dah mau baca tua. Pegang ahli orang aja, baik dah ajak anak tua-tua. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Nyobek lilit haji, nak orang kerja kan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. 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 Iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Oh ya. Ini saya jawab jawaban tafsir, Pak. Jawaban tafsir. Jadi di dalam Al-Quran itu fa idza tuma'nanta fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah tenang, maka salatlah kamu. Itu apa maksudnya? Sebagian orang mengambil dalil bermangat-mangat. Nyo kalau tenang lompu kalau pajobu lom pajobu ile ka tenang baru semayang. Walaupun habis ke pajobu nak semayang ini.
Nyo hana tenang lah mo faizat maknanta, coba rujuk ke dalam tafsir. Makna faizat maknanta, kalau kamu sudah tenang maka salatlah. Maksudnya apa? Setelah tenang salat fardu, ini khusus untuk salat yang ada salat ba'diyah. Subuh kan tidak ada ba'diyah, Pak. Nyo cara lum pandang, Pak, memahami. Mungkin pemahaman lain nanti beda lagi. Jadi nanti ada salat lain kan? Setelah kamu itu tenang, bagaimana tenang? Habis temayang tu istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah. Habis temayang tu nak nilai kan? Nyok, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia sampai Allahu Akbar. Temayang tu nak. Benar Allahu Akbar. Di pengadu hailun ka peraka kalau temayang tu nak. Kat ko jailun rom bandu menggolom dua rakaat kalau. Padahal Allah menyuruh kita faizat maknanta. Itu khusus untuk salat sunat itu rupanya. Setelah kalian itu tenang hati kalian, habis temayang, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Paling enggak kita udah ucap Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar. Dan bersalawat baca sallallahu alaihi wasallam. Baru salat sunat Allahu akbar. Ya. Untuk apa? Untuk kasih petenang jiwa ini. Ini khusus untuk salat ada ba'diyahnya. Ya, nya menurut pandangan lo nih. Jadi artinya subuh kan tidak ada apa namanya? Salat setelah subuh 2 rakaat. Ya. Kecuali nanti habis apa namanya. Kemudian ada beberapa pertimbangan juga. Ya, ada pertimbangan. Artinya apa? Nyo tam telawun dia habis sembahyang maghrib, panjang tak telawun, hana semai ceramah ya. Ceramah habis maghrib kan. Ayat itu duduk dia istighfar dia anda wa astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ke mati-mati. Setelah itu salat sunat baru ya. Jadi artinya untuk naik pengah si bina untuk ya. Oma nyo maaf mesti ya. Nyo berai-rai dah mengganggu kau. Kena zikir ya, mengganggu kau yang telat-telat masbuk. You know masalah haji? Yang telat tahu lah, orang zikir pun yang telat kena. Nyo tak ada aja hana telat. Kan masalah ya. Misalnya hana tahu telat, haji hana bebu. Nyo masalahnya yang telat ni masalah haji. Ya. Jadi so you telat ya. Artinya kalau tidak terlambat, Allahu Akbar. Kata duduk sama-sama kamu enggak astagfirullah, astagfirullah. Sama-sama kan, tidak mengganggu siapapun. Yang mengganggu itulah yang masbuk itu, Pak. Dia yang katuk dalam pepek hai baik pekan wuduk sama yang mengganggu. Draw yang telat, tahu tidak telat ya, Pak. Tapi nyobek ni petolati kan. Artinya anda belum petalah tidak. Dia ini kita tukar ini saja, Pak. Ya. Belum rasa kasih benda yang nama. Ya, jadi cukup segini saja. Ini nanti Sabtu ini kita lanjutkan ini lagi lah. Pajan home dulu. Awal Juli ya, awal Juli. Hana Idul Fitri, Idul Adha lah kan? Ke Idul Adha belum kan? Oh ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.